Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas soal-soal prediksi untuk USBN SMP kelas 9 untuk mata pelajaran matematika. Oke, sebelum kita mulai, biar belajar yang lebih efektif, lebih bagus kalau nanti setiap ada soal, kerjakan dulu soalnya, baru lihat pembahasannya. Pause dulu videonya, kerjakan soal, lalu kalau udah selesai baru lanjut lagi lihat pembahasan untuk ngecek benar atau salahnya. Oke, kita langsung mulai. Soal pertama, jika bilangan 0,74, 3/4, 73%, 18/25 diurutkan dari yang terkecil, maka hasilnya adalah. Nah, untuk ngejawab soal ini, agar kita bisa mengurutkan bilangan pecahan dari yang kecil ke yang besar atau yang besar ke yang kecil, maka biar kita tahu mana yang kecil, mana yang besarnya, kita seragamkan bentuk pecahannya. Boleh jadi bentuk pecahan desimal atau pecahan biasa. Yang pertama kita punya 0,74. Terus yang kedua kita punya 3/4. Berikutnya kita punya 73%. Habis itu kita punya 18/25. Nah, kalau ini kita urutkan, biar tahu mana yang besar, mana yang kecilnya. Jadi kan ini pecahan biasa semuanya. 0,74 itu karena dua angka belakang koma, sama aja dengan 74 yang dibagi sama 100. Oke? Yang 3/4, kalau mau dibandingkan sama 74/100, maka jadikan ini sama-sama per 100 juga. 100 kalau dibagi 4, itu hasilnya berapa? 25. 25 kalau dikali 3 jadi berapa? 75. Maka ini sama aja dengan 75/100. 73% artinya adalah per 100. Jadi kalau 73% sama aja dengan 73/100. Oke. 18/25 kita juga jadikan ini pecahan per 100. 100 kalau dibagi 25 berapa? 4. 4 kali 18 dapatnya 72. Oke. Nah, dari keempat-empat ini, kalau diurutkan, maka yang paling kecil siapa? 72/100 yang paling kecil. Berarti kalau diurutkan dari yang kecil, kita mulai dari 18/25 atau 72/100. Habis itu 73/100 atau 73%. Habis itu 74/100 atau 0,74. Terakhir 75/100 atau 3/4. Maka jawabannya yang mana? D. Sip. Kita lanjut. Hasil dari min 2 akar 3 dipangkatkan min 2. Nah, ini bentuk pangkat. Ada beberapa sifat bentuk pangkat yang bisa kita gunakan di sini. Yang pertama, kalau kita punya bilangan dipangkatkan negatif A pangkat min X misalkan, maka itu bentuknya sama aja dengan 1 per A pangkat X. Oke? A pangkat min X sama dengan 1 per A pangkat X. Sehingga kalau kita punya min 2 akar 3, lalu ini dikurung pangkat min 2, maka ini sama saja dengan 1 per min 2 akar 3 yang dikurung, lalu pangkatnya pangkat 2. Oke, jadi kalau dia pindah ke bawah, negatifnya hilang. Kalau bawah pindah ke atas juga sama kayak gitu. Pokoknya dia jadi balik tanda. Terus sifat berikutnya yang kita gunakan. Kalau kita punya perkalian A kali B, lalu dikurung, lalu dipangkatkan X, maka masing-masing bilangan ini kita pangkatkan X. A pangkat X dikali B pangkat X. Begitu juga nanti dengan pembagian. Kalau ada A bagi B, lalu A bagi B ini kita pangkatkan X, maka itu sama aja dengan A pangkat X dibagi sama B pangkat X. Dan ini nggak berlaku pada tambah atau kurang, hanya pada kali sama bagi. Jadi kalau ada 1 per min 2 akar 3, min 2 akar 3 itu artinya min 2 kali akar 3. Maka itu sama saja dengan 1 per min 2-nya pangkatkan 2 dikali akar 3-nya juga kita pangkatkan 2. Oke? Sama dengan 1 per min 2 kalau pangkat 2 jadi berapa? Jadi 4. Positif dia. Negatif kalau dipangkatkan 2 jadi positif. Akar 3 dikuadratkan. Akar 3 kalau dikuadratkan hasilnya adalah 3. Oke? Bilangan akar kalau dikuadratkan akarnya hilang. Akar A misalkan kita kuadratkan maka hasilnya adalah A. Nah, 4 kali 3 nilainya berapa?
12, maka ini jawabannya adalah 1/12. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Sip. Kita lanjutkan. Oh ya, jangan lupa coba sendiri dulu, baru nanti lihat pembahasannya. Pause videonya, coba sendiri. Oke. Nah, kita lihat apa pembahasannya. 2/5 tambah 4/8. 2/5 tambah 4/8 dikali 2/10. Kalau kita punya operasi tambah sama kali, nggak ada yang dikurung, maka duluan yang mana? Ya, duluan yang kali. Kali yang kita dahulukan. Sama dengan 2/5. Nah, yang si 4/8-nya kita kali 2/10. Kalau kita mengalihkan suatu bilangan yang campuran angka biasa sama bilangan akar, maka kalau kita kalikannya yang angka biasa sama angka biasa, jadi 4 kalikan sama 2, akar 8 kalikan sama akar 10. 4 kalau dikali 2 jadi berapa? 8. Akar 8 kalau di akar 10, ya tinggal dikalikan saja, tapi dalam akar. 8 kali 10, 80. Oke. Nah, sekarang kita perlu sederhanakan. Akar 80. Akar 80 itu sama aja dengan 80 itu berapa kali berapa? Jadi kalau kita punya bilangan yang besar diakarkan, kita bisa sederhanakan bilangannya. Ubah jadi bentuk perkalian. 80 itu bisa jadi 2 kali 40. Oke. Bisa jadi 4 dikali sama 10. Bisa jadi juga 5 dikali sama 16. Oke, itu 80 juga hasilnya. Atau 8 yang dikali sama 10. Nah, yang mana kita pilih? Kalau kita mau akarkan 80, maka pilih, biar sederhana bentuknya, perkalian yang salah satu angkanya itu bisa diakarkan. Kalau kita pilih 4 kali 10, 4 bisa diakarkan. Oke, 10-nya enggak. 5 kali 16, 16 yang bisa diakarkan. Oke. Nah, yang mana yang kita pilih? Yang 5 kali 16 karena lebih gampang. Yang diakarkannya lebih besar. 16 yang nanti mau kita akarkan. Lebih sederhana nanti bentuknya setelah diakarkan. 16 kali 5. Akar 16 itu berapa? 4. Kalau akar 5 nggak bisa diakarkan, maka tetap ada di dalam akar letaknya. Sehingga nanti jadinya 2 akar 5 ditambah 8 kali akar 80 itu sama aja dengan 4 akar 5. Oke. 8 kali 4 berapa? 32. Berarti 2 akar 5 ditambah 32 akar 5. Oke. Jadinya sama dengan 34 akar 5. Maka jawabannya adalah D. Oke. Kita lanjutkan. Soal berikutnya. Pada sebuah lomba matematika, skor yang diperoleh ditentukan dengan aturan skor 4 untuk yang benar. Jadi yang benar itu nilainya 4. Sementara yang salah nilainya -2. Terus kemudian kosong nilainya -1. Kosong nilainya -1. Lalu kemudian katanya, dari 40 soal yang diberikan, soal totalnya ada 40. Ana tidak menjawab 5. Jadi yang kosong ada 5. Dari 40 ini, kosong 5. Lalu kemudian, berarti yang dijawab ada berapa? 35. Berarti yang dijawabnya 35. Yang dijawab 35 soal. Terus kemudian, dan memperoleh nilai 105, maka berapa banyak soal yang dijawab Ana dengan benar? Oke. Nah, cari gini. Kan dia 5 kosong, yang dia jawab 35. Nah, 35 ini kan ada yang benar, ada yang salah. Kalau seandainya kita anggap yang benar itu misalkan X, jumlah soal yang benar ya. Yang salah, jumlah soalnya adalah Y. Maka persamaan pertama yang bisa kita buat, jumlah total soal yang dia jawab 35. Berarti jumlah soal yang benar ditambah jumlah soal yang salah, X tambah Y, sama dengan 35. Oke, ini persamaan pertama. Nah, persamaan kedua berdasarkan nilainya. Nilainya katanya 105. Nilai total si Ana ini 105.
Nah, dari mana dapat 105? Ya, gabungan dari semuanya. Benar, ingat tadi, benar itu dapat poin 4. Dia yang benar ada berapa buah? Ada X buah yang benar. Yang benarnya ada X dan poinnya 4. Berarti dia dapat poin dari yang benar 4 kali X. Kalau yang benarnya 1, poinnya 4. Kalau yang benarnya 2, berarti dapat poin 4 kali 2. Kalau benarnya 3, 4 kali 3. Karena yang benarnya ada X buah, berarti 4 kali X. Yang salah, ada Y buah soal yang salah. Yang salah itu nilainya min 2. Berarti nilai yang 4X tadi kurangi sama 2Y. Oke? Kalau salah 1 berarti min 1. Kalau salahnya 2 berarti kalau salahnya 1 berarti min 2 kali 1. Kalau salahnya 2 berarti min 2 kali 2. Karena satu soal nilainya min 2 kalau salah. Terus kosongnya nilai min 1. Untuk satu soal kosong nilai min 1. Dia ada berapa soal yang kosong? 5 yang kosong. Berarti yang kosong itu dapat nilai min 5. Dan ini totalnya adalah 105. Oke? Kalau kita pindahkan 5 ke sebelah jadinya 4X kurang 2Y sama dengan 105, min 5 pindah jadi tambah 5, jadi 110. Ini kalau kita sederhanakan, bisa kita bagi 2. 4X bagi 2, 2X. Min 2Y dibagi 2 jadi min Y. Sama dengan 110 bagi 2 adalah 55. Oke. Nah, tinggal kita eliminasi sama persamaan di atas. Ini kita punya persamaan linear 2 variabel namanya. Jadi kalau kita eliminasi ini ke atas, 2X kurang Y sama dengan 55. Biar dapat X atau nilai Y, maka salah satunya harus kita hilangkan. Biar Y-nya hilang, kita tambahkan. X tambah 2X, 3X. Y tambah min Y jadinya habis. Ditambahkan gara-gara itu. Satunya plus Y, satunya min Y, biar habis tambahkan. 35 tambah 55, 90. 3X 90, berarti kalau X saja 90 yang dibagi sama 3. Maka hasilnya adalah 30. Oke, jadi jawabannya B, 30 soal. Yang benar adalah 30 soal. Yang benar tadi X, jadi X-nya nilai 3. X-nya banyaknya 30. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 5. Jika 29 Maret pada tahun ini adalah hari Minggu, maka tanggal 17 Agustus tahun ini adalah hari apa? Nah, jawab soal ini, tapi jangan pakai kalender ngejawabnya. Oke? Nah, kita harus tahu jumlah hari dalam tiap bulan. Oke, untuk menjawab ini, Januari itu ada berapa hari? 31. Februari ada 28 atau 29. 29 ini hanya pada tahun kabisat. Oke. Maret ada 31. Terus April ada 30. Mei ada 31. Terus Juni ada 30. Juli 31. Agustus 31 juga. Terus September ada 30, Oktober ada 31, November ada 30, dan Desember ada 31. Ini jumlah hari tiap bulan. Nah, dia katanya dari 29 Maret sampai 17 Agustus. 17 Agustusnya hari apa? Nah, cara ngitungnya yang pertama, hitung dulu berapa jumlah hari dari 29 Maret sampai 17 Agustus. Jadi dari 29 Maret ini sampai 17 Agustus itu totalnya berapa hari? Oke. Cara ngitungnya, hitung per bulan aja dulu. 29 Maret sampai akhir Maret. 29 Maret sampai tanggal 31 Maret. Ini ada berapa hari? Dari sini ke sini ada 2 hari. Oke, ngitungnya bukan dari 29 ya, tapi dari 30-nya. 30, 31. Oke. Terus kemudian dari bulan April. Maret, April. April ada berapa hari? Ada 30 hari. Terus habis April, Mei. Mei ada berapa hari? Ada 31 hari. Terus habis Mei, Juni. Juni ada 30. Habis Juni, Juli. Juli ada 31.
Terus kemudian baru Agus. Karena katanya sampai tanggal 17, ya Agusnya sampai tanggal 17. Oke. Nah, coba hitung. Ada berapa hari semuanya? Tambahkan semuanya. Dari 2 hari di bulan Maret tadi ya. 2 tambah 30, 32. Tambah 31, 63. 63 tambah 30, 93. 93 ditambah 31, 124. 124 ditambah 17, 141 hari. Nah, jadi total 141 hari. Nah, untuk mengetahui hari apa di tanggal 17 Agustus ini, coba 141 harinya dibagi 7. Nanti dapatnya 20, sisanya 1. Nah, kenapa kita bagi 7? Karena hari itu berulang setiap 7 hari. Oke? Sekarang hari Senin. Oke, kalau udah lewat 7 hari, maka akan sekarang hari Jumat. Kalau lewat 7 hari, maka hari Jumat lagi. Kalau sekarang hari ke Senin, maka udah lewat 7 hari, maka akan hari Senin lagi. Nah, hari di 17 Agustus itu, lihat aja sisanya. Sisanya berapa? 1. Berarti 1 hari setelah hari Minggu. 29 Maretnya hari Minggu. Tadi kalau kita hitung totalnya 141 dibagi 7, 20 dengan sisa 1, maka 17 Agustus harinya itu adalah 1 hari setelah Minggu. Apa 1 hari setelah Minggu? Senin. Oke? Kalau sisanya 2, berarti 2 hari setelah Minggu. Kalau sisanya 3 hari setelah Minggu. Berarti kalau 3 hari setelah Minggu, Senin, Selasa, Rabu, berarti 17 Agustusnya. Oke? Silahkan coba cek kalendernya. Ya, 29 Maretnya pas di tahun ini hari Minggu. 17 Agustusnya benar nggak di hari Senin? Silahkan cek dulu. Oke, kita lanjut. Soal nomor 6. Suatu pekerjaan direncanakan selesai dalam 45 hari oleh 60 pekerja. Ini tentang perbandingan senilai atau berbalik nilai. 45 hari selesainya kalau dikerjakan oleh 60 pekerja. Terus, karena suatu hal, pekerjaan tersebut harus selesai dalam waktu 27 hari. Jadi harus selesai lebih cepat 27 hari. Maka pekerjanya berapa banyak yang ditambah? Oke? Pertanyaannya, pekerjanya berapa orang? Tapi yang ditanya yang ditambahnya ya, berapa banyak yang ditambah. Nah, sekarang coba. Ini ada jumlah hari sama jumlah pekerja. Dalam soal-soal seperti ini namanya soal-soal perbandingan. Kita tentukan dulu variabel-variabel yang ditanya yang di sini itu senilai atau berbalik nilai. Senilai itu maksudnya kalau seandainya yang harinya ini makin banyak, pekerja makin banyak. Oke? Atau kalau harinya makin sedikit, pekerja juga makin sedikit. Nah, sekarang kalau di kasus ini pekerjaan, kalau harinya makin sedikit, kalau kita mau selesai suatu pekerjaan dengan hari yang lebih sedikit, maka jumlah pekerjanya lebih banyak atau lebih sedikit. Biar lebih cepat selesai, jumlah orang yang kerja ditambah atau dikurangi? Ya ditambah. Oke? Jadi antara hari dengan jumlah pekerja itu kita sebut sebagai berbanding terbalik. Kalau harinya lebih sedikit, biar harinya makin sedikit, maka pekerjaannya lebih banyak. Oke? Nah, di matematika kita nulisnya kayak gini. H1 per H2 itu nilainya nanti sama aja dengan P2 per P1. Ini yang kita sebut sebagai berbanding terbalik. Jumlah hari pertama 45. Jumlah hari kedua 27. P2 jumlah pekerja yang kedua yang mau kita cari. P1-nya 60. Nah, untuk nyari P2-nya 60-nya 3 kali ke sana. Oke? Jadinya P2 itu sama dengan 45 dikali 60, lalu kita bagi sama 27. Nah, sekarang sederhanakan. 45 sama 27 bisa sama-sama dibagi 9. 5, 27 bagi 9, 3. 60 sama 3 bisa dibagi. 60 bagi 3 dapat berapa? 20. 5 kali 20, 100. Berarti yang pekerja yang dibutuhkan 100. Tapi ditanya bukan banyak pekerjanya, banyak tambahannya. Tadi 60, sekarang 100 jumlah pekerjanya. Berarti nambah berapa? Tambah 40. Oke. Nggak ada jawabannya di sini.
Bagi 9, 5, 3, 20. 5 kali 20. Oke, benar. Jawabannya haruslah 40. Ini kita ganti aja B-nya. 40. Oke. Kita lanjut. Soal nomor 7. Masih perbandingan juga, tapi nggak berupa soal cerita. Langsung perbandingan. A sama dengan 2/3B. B sama dengan 4/5C. Perbandingan A banding B banding C. Ada dua cara untuk menyelesaikan soal-soal kayak gini. Cara pertama kita substitusi. Jadi kalau A-nya sama dengan 2/3B, terus B itu sama dengan 4/5C, kita seragamkan dulu semuanya. Kaitannya kan A banding B banding C. Nah, seragamkan semuanya menjadi variabel yang paling banyak, yang paling sering muncul. Di yang pertama ini ada B, sini juga ada B. Berarti semua kita ubah di B. A itu sama dengan 2/3B. Berarti ini 2/3B. Oke? Banding B. Nah, C sekarang. C bisa kita ubah di B. Kalau B 4/5C, berarti kalau C saja itu sama dengan 5/4B. Tinggal dibalik saja angkanya. Oke? Kalau B itu 4/5C, otomatis kalau C-nya 5/4B. Berarti C-nya 5/4B. Nah, karena perbandingan diminta itu berupa perbandingan bilangan bulat, maka ini semua jadikan kita samakan penyebutnya dulu. Oke, biar gampang karena ini ada pecahan 2/3, ini ada 5/4, sama-sama per 12. 12 bagi 3, 8 kali 2, 12 bagi 3, 4 kali 2, 8, jadi 8B, dibagi B, lalu dibagi sama, B ini 12B per 12. Bagi 5/4 ini jadikan per 12 juga. 12 bagi 4, 3 kali 5, 15 per 12B. Nah, masing-masing itu punya B dan punya 12, maka B bisa kita coret. Ingat, banding itu sama aja kayak bagi, jadi boleh dicoret. 12 juga kita coret. Maka jawabannya 8 banding 12 banding 15. 8 banding 12 banding 15. Maka jawabannya adalah C. Nomor 8. Seorang pemborong akan membangun kantor ukurannya 30 kali 20 meter. Jadi ini ukuran kantornya. 30 meter kali 20 meter. Ini artinya panjangnya 30, lebarnya 20. Denah kantor tersebut digambar dengan ukuran 12 cm kali 8 cm. Jadi denahnya 12 cm kali 8 cm. Yang ditanya skala. Nah, ingat, skala yang dimaksud dengan skala itu adalah ukuran pada gambar, panjang yang ada di gambar kita bandingkan sama panjang sebenarnya. Nah, panjang gambar 12 cm banding panjang sebenarnya 30 meter. Nah, biar bisa kita tulis skalanya, ini satuannya harus sama. 12 cm dibanding sama 3000 cm. Oke. Nah, biar sederhana kita bagi 12 semua. 12 bagi 12 1. Coba kalau 3000 bagi 12 berapa? 250. Oke. Jadi ini kita bagi sama 12. Jadi jawabannya 1 banding 250. D. Oke. Nomor 9. Diketahui rumus ke N suatu barisan adalah UN sama dengan 4N kurang 5. UN sama dengan 4N kurang 5. Yang ditanya hasil penjumlahan suku ke-20 dan suku ke-24. Berarti ditanya U20 tambah U24. Sama dengan berapa? Kita cari dulu satu-satu. U20-nya berapa? Sesuai dengan rumus ini. Kalau U20 berarti N-nya itu sama dengan 20. UN di sini U20 berarti N-nya 20. Kalau N-nya 20 tinggal ganti N-nya sama 20. 4 kali 20 kurang 5. 4 kali 20 itu sama dengan
berapa? 80. Kurang 5, 75. Oke. Terus U24, berarti N-nya ganti sama 24. 4 kali 24 dikurangi sama 5. 4 kali 24, 96. Kurangi 5, makanya jadi berapa? 91. Berarti kalau U20 tambah U24 hasilnya adalah 75 ditambah 91. Dapatnya 166. Maka jawabannya adalah B. Oke. Kita lanjut lagi. Ani menabung 800.000 pada sebuah bank yang memberikan suku bunga tunggal. Tabungan awal kita anggap aja T0. Tabungan awalnya 800.000. Terus suku bunganya, B-nya bunganya 16% per tahun. Pada saat diambil, tabungan Ani menjadi tabungan akhirnya anggap T 992.000. Terus yang ditanya berapa lama? Oke. Berapa lama dia menabung? Nah, lama dia nabung itu anggap aja sebagai N. Pada tabungan suku bunga tunggal, itu rumusnya T sama dengan T0 dikali 1 ditambah N kali B. Oke? N itu lamanya, berapa lama periode dia nabung. Nah, N ini yang mau kita cari. Semuanya udah kasih tahu. T udah ada, T0 udah ada, B udah ada. Tinggal nyari N-nya saja. Kita masukkan angkanya. T-nya 992.000 sama dengan 800.000 dikali 1 ditambah N kali B. Oke. 992.000 sama 800.000. Nolnya bisa dicoret nih. Terus 800-nya pindah ke sebelah. Karena ini kali, berarti 800-nya pindah dibagi. Jadi 992 bagi 800. 1 tambah N kali B sama dengan 992 dibagi 800. Nah, kita masukkan nilai B-nya. Oke. 1 ditambah ini 800. N kali B. B-nya berapa? 16%. 16% jadikan pecahan biasa sama dengan 0,16. Oke. N kali 0,16 sama dengan 992 dibagi 800. Coba 992 dibagi 800. Itu dapatnya adalah 1, berapa? 1,24. Oke. Jadi 0,16 N. Yang satunya ini pindah ke sebelah. Karena ini 1 tambah, atau tambah 1, pindah sebelah jadi kurang 1. 1,24. Kita kurangi sama 1. Jadi berapa? 0,24. Berarti kalau N saja sama dengan 0,24 dibagi sama 0,16. Atau karena sama-sama dua angka belakang koma, sama aja dengan 24 dibagi 16. Sama-sama dibagi 8 jadi berapa? 3/2. 3/2 apa? Tahun. Oke. Nah, yang diminta di pilihan jawabannya semuanya bulan, nggak ada yang pakai tahun, pakai bulan semuanya. Jadi kalau mau jadikan bulan, berarti 3/2. Setahun itu berapa bulan? 12. 12 dibagi 2, 6. 6 kali 2, 18. Maka jawabannya 18 bulan. Oke? Oke, ini video pertama untuk 10 soal pertama. Untuk 10 soal berikutnya silahkan lihat video berikutnya, video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.